Yafqahu Qouli. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk memulai acara chess meeting pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024. Dari undangan ada terlihat ada dua presentasi kasus yang dengan kasus selipan satu pasien pribadi Dr. Mira. Mungkin kita langsung mulai ke kasus pertama Tuan D yang akan dipresentasikan oleh Dr. Giananda. Dipersilakan, Dok. Baik dokter, terima kasih. Selamat siang dok. Saya Giananda, dokter dari tahap 1 yang memegang pasien ini di ruangan dokter. Izin mempresentasikan masalah pada pasien ini dok. Halo bang, iya bang. Ya. Baik, mohon maaf dokter sebelumnya dok, izin slideshow. Baik dok, saya akan mempresentasikan kasus pasien D usia 49 tahun. Dokter, pasien ini masuk pada tanggal 1 Agustus, saat ini hari perawatan ke 12 dokter. Pasien ini datang dengan keluhan utama sesak yang memberat sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Untuk riwayat penyakitnya, pasien sejak 1 tahun yang lalu ini Pasien sejak 1 tahun yang lalu ada benjolan yang teraba di leher, ukurannya eh, seperti kelereng dengan jumlah banyak. Lalu lama-kelamaan eh, benjolannya semakin banyak dan menyebar di leher, di ketiak, dan juga di selangkangan. Selain itu, 10 bulan sebelum masuk rumah sakit, mulai ada keluhan batuk kering, batuknya tidak ada dahak dan tidak ada darah. Keluhannya disertai dengan demam, hilang timbul, ada keringat dingin di malam hari, dan juga ada berat badannya turun sekitar 10 kg dalam 3 bulan pada saat itu. Yang selalu 8 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien mulai mengeluh sesak disertai dengan batuk kering. Sesaknya semakin memberat, tidak dipengaruhi oleh posisi maupun aktivitas. Selain itu, tidak ada bengkak pada tangan ataupun pada kaki. Lalu 7 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien mulai berobat ke Rumah Sakit Persahabatan. Saat itu dilakukan FNAB pada leher dan juga CT scan dada. Dikatakan kemungkinan pada saat itu benjolan pada leher yang dialami pasien merupakan TB kelenjar. Tetapi dari CT scan dada ditemukan adanya kemungkinan tumor pada paru-paru pada saat itu. Saat itu dilakukan bronkoskopi untuk TBNA dengan hasil pada saat itu kesan infeksi tuberkulosis. Lalu 4 bulan sebelum masuk rumah sakit dilakukan kembali biopsi KGB, dicurigai pasien mengalami limfoma maligna berdasarkan hasil biopsi pada saat itu. Lalu 2 bulan sebelum masuk rumah sakit di Persahabatan pada saat itu pasien didiagnosis mengalami limfadenitis TB dan dimulai pengobatan OAT FDC pada saat itu 4 FDC tablet merah 1 kali 3 tablet. Lalu 1 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien sesak kembali, dirawat di rumah sakit Pelni, lalu seminggu kemudian perbaikan, rawat jalan, lalu sesak kembali, dibawa masuk ke Persahabatan, namun rawat jalan dan dirujuk ke RSCM pada saat itu. Pasien ada riwayat darah tinggi,
Sebelumnya konsumsi amlodipin dan bisoprolol, namun pada saat perawatan saat ini terkontrol sehingga tidak diberikan obat hipertensi. Tidak ada riwayat diabetes dan juga riwayat jantung. Pada keluarga juga tidak ada riwayat keganasan sebelumnya. Pasien sebelumnya merokok pada usia selama 14 tahun, satu bungkus per hari, namun sudah tidak merokok sudah lebih dari 10 tahun. Tidak ada riwayat alkohol maupun IVDU. Pemeriksaan fisik pada saat datang pasiennya itu kompos mentis, tapat sakit sedang, tapi pada saat ini pasien mengalami penurunan kondisi. Pada saat ini pasien kondisinya gelisah, tampak sakit berat, tekanan darah terbaru yang baru saja saya periksa sekitar 15 menit yang lalu, tekanan darahnya 90 per 60 dengan heart rate 150 kali per menit, EKG kesannya sinus takikardi dengan RR 35 kali per menit dengan SpO2 terbaru pada saat ini 95% dengan HFNC, flow 59 liter per menit dengan FiO2 89%, ROX index score pada saat ini 3,2 dengan performance status pada saat ini ECOG 4 dan Karnofsky 20. Pemeriksaan fisik saat ini yang bermakna adalah eh, adanya limfadenopati coli multiple di area submandibula, coli bilateral, subclavicular, aksial dan juga inguinal dengan ukuran subsentil, kenyal, mobile, dan permukaan halus. Sedangkan pada paru pada saat ini dalam auskultasi terdapat rongki kasar minimal pada paru kanan, ada wheezing pada hemitoraks kiri, Pemberton sign terakhir dilakukan tadi malam negatif, untuk pemeriksaan lain dalam batas normal. Untuk pemeriksaan penunjang laboratorium DPL pada saat masuk hingga saat ini dalam batas normal, fungsi ginjal dalam batas normal, tetapi pasien ini ada hiponatremi, hipoosmolar, euvolemi saat ini terakhir 121 dengan kesan curiga SIADH. Untuk CAMGP pada saat ini dalam batas normal, PTA-PTT dalam batas normal, ada peningkatan enzim transaminase, PCT kesannya menurun pada saat masuk, pasien ini kita akses sebagai CAP, namun infeksi sudah dinyatakan selesai. Asam urat kita cek juga panel SLT, kesan tidak ada peningkatan asam urat. LDH-nya pada pasien ini meningkat hingga 764. Pasien mengalami penurunan kondisi sejak hari Sabtu. Pada saat itu dilakukan pemeriksaan Sabtu sore, dilakukan pemeriksaan lab perburukan. Pada saat itu kesannya tidak ada infeksi, laktatnya meningkat 9,6, AGD pada saat itu kesannya alkalosis mix. Saat itu dengan SM 10 liter per menit, lalu dilakukan pemeriksaan ulang pada saat HFNC, kesannya masih alkalosis mix. Pasien sudah dilakukan konsultasi ke HCU dan juga ICU, sudah diantrikan HCU pada saat ini, ICU belum ada tempat. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya, untuk BTA dan juga gen expertnya negatif, namun pada saat masuk ke RSCM kita lakukan kultur sputum, sputum kesannya bercampur dengan saliva. Dan pada saat itu ditemukan kumannya izin Klebsiella pneumonia. Untuk UL dan juga feses lengkapnya tidak ada masalah. Untuk EKG, iramanya sinus takikardi 109 kali per menit, LAD, P-wave morfologi normal, PR intervalnya dan QRS normal, QTC tidak memanjang, ST segmen isoelektrik, T inverted tidak ada, BBB dan juga VH tidak ada. Pemeriksaan histopatologi yang sebelumnya di Rumah Sakit Persahabatan pada bulan 3 2024 positif tumor ganas jadi karsinoma berdiferensiasi buruk dari limfoma malignan. Kemarin sudah dilakukan biopsi eksisi KGB pada tanggal 7, namun saat ini belum ada hasil.
Eh, dari biopsi KGB yang di persahabatan sudah dilakukan IHK, namun IHK-nya belum konklusif. IHK di persahabatan dilakukan di bulan 4, kesannya suspek limfoma maligna. Lalu karena belum konklusif, hasil PA ini direekspertise ulang di RSCM. Waktu itu parafin bloknya dipinjam dan di reekspertise di RSCM. Eh, Hasil reekspertisenya waktu itu pulasan IHK masih sesuai dengan lesi non-neoplastik. Karena tidak konklusif pada saat itu dari RSP dirujuk ke RSCM dan pasien baru datang ke RSCM pada perawatan saat ini. Untuk ronsen torak pada saat masuk, kesannya terdapat multiple nodul berbagai ukuran di seluruh lapangan paru kanan dan kiri, disertai opasitas retikular dan metastasis, serta terdapat penebalan dan hilus bilateral berlobulasi jadi limfadenopati. Lalu sudah dilakukan pemeriksaan CT toraks juga pada tanggal 6 Agustus. Kesannya memang terdapat multiple nodul padat yang tersebar di seluruh segmen kedua paru, DD nodul metastasis. Lalu terdapat eh, multiple opasitas ground glass sebagian nodular dengan penebalan septa interlobular di seluruh segmen kedua paru, DD pneumonia type metastasis dengan lymphatic infiltration. Selain itu juga ada masanya ini melingkupi bronkus utama dan cabang pertama bronkus kanan kiri menyebabkan penyempitan vena cava superior yang berdekatan dengan atrium kanan. Sehingga pada pasien ini kami assess juga sebagai impending SVKS. Ini pada bulan Juni 2024 didapatkan multiple nodul subsolid di kedua paru dengan jumlah dan ukuran bertambah dibandingkan dengan CT scan yang dilakukan di bulan 3 sebelumnya. Jadi selesai sehingga OAT 2 FDC dilanjutkan 1 kali 3 tablet dan menunggu hasil histo-PA yang saat ini belum ada hasil. IPD Home menyarankan hidrasi adekuat untuk mencegah SLT. Injeksi dexamethasone sudah diberikan 2 kali 10 mg sejak hari Jumat. Lalu pertimbangan pemberian Zometa 4 mg per bulan. Drip heparin sudah diberikan 10.000 unit per 24 jam sejak pasien ini masuk. Dan MST juga diberikan 2 kali 15 mg untuk mengatasi cancer pain yang ada pada pasien. Lalu kita konsulkan ke TS Onkologi Radiasi Cito kemarin hari Minggu karena pasien mengalami perburukan kondisi. Kita akses sebagai impending SVKS. Dari TS Onkologi Radiasi menyarankan untuk rencana CT simulator dan juga radiasi paliatif. Namun pada saat ini belum mampu laksana karena pasien saat ini tidak transportable. Dari infeksi tropik, antibiotik tidak diberikan lagi karena CAP sudah dinyatakan selesai setelah sebelumnya diberikan ceftriaxone 1 kali 2 gram selama 5 hari. Dari IPD paliatif direncanakan family paliatif meeting pada hari Selasa besok. Sudah dilakukan konsultasi untuk pertimbangan alih rawat ke HCU dan ICU. ICU saat ini belum ada tempat dan juga HCU saat ini diantrikan tetapi bukan prioritas. Daftar masalah pada saat masuk berikut, sedangkan untuk daftar masalah pada saat ini kami assess sebagai gagal nafas tipe 1, saat ini on HFNC, impending SVKS pada multiple nodul paru at mediastinal mass, suspek maligna, DD limfoma dengan cancer pain. Lalu ada lesi blastik vertebra T7 at causa bone metastasis, limfadenitis TB, HIV negatif dalam OAT fase lanjutan bulan kedua. Lalu hypercoagulable state dengan P27 improve 2, hepatosplenomegali dengan peningkatan enzim transaminase, hiponatremi saat ini 121, hipoosmolar, euvolemik, DDSI-ADH, malnutrisi, low risk refeeding syndrome, dan CAP selesai. Saat ini untuk rencana diagnosis dan evaluasi adalah follow up hasil KGB histo-PA coli yang sudah diambil pada tanggal 7 kemarin.
Lalu saat rencana terapinya O2 HFNC, dia cair per mgt. Saat ini terpasang NaCl 3%, 500 cc per 24 jam. Dexamethasone sudah diberikan 2 kali 10 mg, MST 3 kali 10, nyeri terkontrol, paracetamol apabila demam, OAT 2 FDC 1 kali 3, omeprazole, NaCl caps, kodein, laktulos, dan juga heparin drip. Dan follow up untuk ketersediaan tempat di HCO Medik serta rencana radioterapi apabila pasien ini transportable. Baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan meeting kali ini adalah bagaimana tata laksana lanjutan pada pasien ini. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Dokter Nanda. Sebelum masuk ke narasumber, saya mau berdiskusi dikit dok. Untuk LDH-nya pada pasien ini tinggi ya dok? Iya dok, 700 dok. Tinggi. Untuk dasar diberikan terapi OAT-nya, apakah saya terlewat tadi dok? Apakah ada data-data yang menunjukkan di Rumah Sakit Persahabatannya? Baik dokter, sebentar dok, izin dok. Dari data yang dibawa pasien itu memang tidak ada data gene expert yang menyatakan positif, dokter. Tetapi, Masih tetapi ada hasil bronkoskopi dari persahabatan ini yang ada saat itu ada di resumenya, dok, ada gambaran perkijuan, dokter, sehingga pada saat itu didiagnosis sebagai limfadenitis TB. Izin dok, tapi kita juga tidak menemukan bronkoskopi atau eksisi KGB? Limfadenopati. bronkoskopi dok, bronkoskopi. Limfadenopati. Oh, maksudnya ini IBAS atau biopsi? Mungkin biopsi kali ya? Ada biopsi, curiga jaringan granuloma gitu. Izin dok, kalau yang kami temukan yang ada di resume pasien selama di persahabatan itu biopsi bronkus, Biopsi. betul. Oke. Kalau yang biopsi KGB colinya itu tidak ada yang menyatakan apa namanya positif TB-nya dok, tapi dari sana diakses sebagai limfadenitis TB begitu dokter Yo. Oke, siap. Oke, terima kasih Dokter Nanda. Ah, dari diskusi yang saya pikirkan diharapkan untuk mendapatkan hasil evaluasi apakah nodul paru ini setuju kita arahkan ke limfoma, curiga limfoma, dan diharapkan mungkin kita dapat bocoran dari hasil patologi anatomi dari biopsi eksisi dari pasien ini. Ya, selanjutnya dipersilakan kepada teman sejawat radiologi untuk memaparkan hasil pemeriksaan radiologi. Dipersilakan dok. Baik, Selamat siang, Dok. Izin off-cam ya, Dr. Maria dari PA. Oh iya iya, siap dok. Ya, Dok, Ya, untuk dok. hasil PA-nya yang terakhir, yang eksisi dari koli sudah kami lihat, dan memang ada Iya. kecurigaan ke limfoma Hodgkin. Oh limfom. Oh iya Ada dok. Oke. ada kecurigaan, cuman memang karena juga kecil dan sel-sel tumornya tidak jelas banget, memang eh, kita nggak bisa yakin sekali ya, jadi sangat mungkin sih ke arah limfoma Hodgkin. IHK Oh aja dok ya, nanti dikirimkan. oh gitu dok. Ya, Jadi untuk sampel IHK-nya, jadi kita tinggal ngirimin pelangkau permintaan, permintaan untuk sampel IHK. ya, ya Oke dok, permintaan ya siap IHK dok. segera supaya bisa Oke. diproses. Kemudian saya coba Oke. lihat juga dokter hasil PA IHK yang lama, kan? Karena sudah ada IHK yang lama, memang tidak khas untuk suatu limfoma Hodgkin yang klasik sekali. Tapi setelah kita melihat gambaran yang sekarang dan kita kembali lihat yang lalu, kemungkinan memang masih bisa limfoma Hodgkin yang lalu, walaupun memang tidak tipikal gitu dok. Oke, siap. Oke dok. Nah, Berarti jadi kalau keganasan, kemungkinan sih limfoma Hodgkin klasik sih dok. oke, siap Kemungkinan dok. ya.
Oke, jadi udah ada bocorannya, kemungkinan limfoma Ya, malignum ya, Hodgkin ya kemungkinan dok. lymphoma Oke, Hodgkin klasis. Ya, oke. Sama diminta untuk mengirimkan belangko permintaan untuk IHK ya dok. ya, permintaan IHK Oke, yang siap. sekarang. Ya, Oke dok, siap. kalau Terima kasih klinisnya banyak. memang saya lihat ada gambaran ini, ada gambaran apa massa mediastinum dengan multiple juga di paru, klinisnya juga sesuai dengan lymphoma Hodgkin. Oke, dok. Sempat hilang suara dok. Ya, udah tapi sudah cukup jelas dari patologi anatomi sudah mengarahkan bahwa hasil PA-nya merupakan limfoma malignum Hodgkin. Mungkin selanjutnya kita mintakan pendapat dari teman sejawat radiologi, dipersilakan dok. Baik, selamat siang dok. Izin to share screen pemeriksaan pada pasien ini. Baik, apakah sudah terlihat dok? Terlihat dok, silakan dok. Baik, berikut adalah untuk CT scan torakoabdominal pada pasien ini yang dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2024. Ini dari sini kita bisa lihat di regio coli yang tervisualisasi. Di sini sudah terlihat multiple KGB-KGB yang berbentuk bulat, terutama di regio supraklavikulanya. Lalu kita masuk ke area torakalnya. Di sini kita bisa lihat di sini ada banyak nodul-nodul padat yang tersebar di seluruh lapangan kedua paru. Dan kita juga bisa lihat di mediastinumnya di sini tampak ada multiple KGB-KGB yang berkonglomerasi baik di mediastinum level 2R, 4R. Ini di level 4R yang kanan juga tampak sudah cukup besar dan ini menekan vena cava superiornya. Nah, di sini ini kita bisa lihat ini untuk vena cava superiornya sudah menyempit. Dan untuk KGB-nya sendiri juga tampak ada yang melingkupi dari cabang-cabang bronkus utama kanan dan kiri. Yang kanan, yang kiri dan yang kanan ini untuk KGB-nya juga masih terlihat, dan di sini kita bisa lihat juga untuk vena pulmonalisnya yang kiri dan kanan juga tampak terdesak oleh KGB-KGB tersebut. Terus ini untuk parunya secara umum juga tampak nodulnya tersebar di semua lapangan paru. Nah, ini untuk potongan koronalnya lebih jelas kita bisa lihat penyebaran dari nodul-nodul yang ada di paru. Setelah itu kita lihat untuk di lung window-nya, ini di lung window-nya kita bisa lihat banyak opasitas ground glass yang sebagian bentuknya nodular, dan di sini tampak juga ada penebalan dari septa-septa interlobularnya. Sehingga kalau berdasarkan gambaran dari paru ini, kita bisa menyimpulkan banyaknya nodul-nodul metastasis padat yang tersebar di seluruh paru dengan multiple opasitas ground glass dan penebalan septa interlobular yang mengesankan suatu gambaran pulmonary metastasis dan lymphangitic infiltration. Setelah itu kita lihat juga untuk di organ lainnya, ini di aksila kita bisa lihat ada banyak nodul-nodul KGB, banyak KGB-KGB berbentuk bulat di aksila bilateralnya. Dan untuk di abdomennya ini kita bisa lihat juga di abdomennya ini heparnya dan liennya juga ukurannya membesar. Dan apabila kita telusuri ke bawah, untuk hepar dan liennya ini tidak tampak adanya suatu gambaran nodul ataupun lesi vokal di intraparenkimnya. Untuk ini untuk ginjalnya juga sama. Tapi apabila kita telusuri lagi untuk KGB di abdomennya, tampak yang prominent itu ada di regio parailiaka kiri. Ini yang kiri, di sini kita bisa lihat, dan di regio inguinal bilateral. Sehingga kalau dari ini kita bisa simpulkan adanya banyak limfadenopati dari regio coli, mediastinum, aksila bilateral, parailiaka kiri, dan inguinal bilateral. Dan untuk parunya merupakan suatu nodul-nodul padat yang tersebar di seluruh paru. Kurang lebih seperti itu dok dari radiologi. Kalau untuk lesinya dari gambaran radiologi memang
sesuai dengan letak dari curiga gambaran dari limfoma ya dok, Iya dok, untuk dari KGB-nya, predileksi. untuk prediksi iya dok, dan untuk KGB cukup maligna dan ada yang menekan ke struktur vaskularnya juga dok. Oke, terima kasih dokter. Oke, Eh, Dok. Eh, iya, bisa izin ditambahin. menambahkan, Dok. Jadi mungkin pengen konfirmasi, Dok. Kalau pasien ini tapi kemungkinan ada primer dari tempat lain juga itu udah nggak ada ya, Dok ya? Mungkin bisa dibantu dokter Genanda. Ada yang didapatkan sebelumnya tuh dari biopsi KGB di leher dok, tapi curiga memang lanjutan dari penyebaran di region dan nodul dari mediastinumnya dok. Iya, Dok. Soalnya yang di paru ini sebenarnya untuk yang parunya, ya, Dok, multiple nodul yang kayak gini itu sebenarnya lebih tipikal untuk yang metastasis yang malignansi yang tipe-tipe yang lain, Dok. Yang dari organ-organ lain. Cuma untuk limfoma, walaupun eh, nggak terlalu sering, tapi masih bisa juga. Tetapi kalau misalkan memang nggak ada kecurigaan ada primer dari organ lain, dan yang paling mencurigakan adalah terkait KGB dan sebagainya, memang masih mungkin limfoma, dok. Yang jelas sih kemungkinan maligna ya, dok. Cuma kalau dari kami selain limfoma, kemungkinan lain adalah yang malignansi yang tipe-tipe lain, terutama kalau ada primer dari organ lain. Karena kalau untuk yang paru misalkan itu sebagai suatu primer paru terus yang lainnya metastasis, itu sih nggak terlalu cocok, dok. Jadi kalau dari kami memang apalagi dari PA juga mendukung limfoma bisa sesuai untuk limfoma ya, dok. Kasih, dok. Ya, terima Maaf kasih. izin dokter. Iya, ya dok. Eh, Dok, Iya, itu biopsi yang sebelumnya yang dari persahabatan bulan April itu sebenarnya keterangan klinis yang kami terima adalah karsinoma sel kecil, kan? Karsinoma sel kecil T4, M3, M1C. Baru DD-nya dengan limfoma malignum. Jadi, apakah pasien ini dulu pernah ada riwayat operasi karsinoma sel kecil ya, dok? Soalnya biasanya saya pikir itu diagnosis dari PA ya. Izin dokter, ya memang Mm-mm. pasien ini tuh yang di PA persahabatan 2 kali itu hasilnya itu beda gitu dok. Yang pertama karsinoma sel kecil, lalu diulang Mm-mm. lagi, di biopsi lagi, di hasilnya adalah kecurigaan limfoma begitu dok, karena belum konklusif itu sehingga Mm-mm. dilakukan rujukan ke RSCM. Tapi kalau riwayat untuk biopsi di paru, kalau yang saya tanyakan itu tidak ada dok izin. Jadi dari diagnosis PA yang pertama sempat karsinoma sel kecil ya, dok ya. Yang dari persahabatan dok, iya dok. Iya. Jadi di persahabatan ada 2 kali biopsi ya, dok ya. Betul, betul dok. Ada 2 kali biopsi dok. Oh, iya iya. Kalau nggak salah mungkin yang kami terima mungkin 1 ya biopsinya. Iya Mm-mm. dok, betul. Yang di reekspertise di RSCM cuman yang terakhir dok, yang Yang eh, 1 ya. betul betul dok. Ya, jadi memang makanya kami juga tidak berani pastiin ini di awal juga Hodgkin karena memang dia tidak sangat khas dan ada riwayat klinis yang karsinoma sel kecil tuh. Cuman dari yang saat ini di yang terakhir lebih ke limfoma Hodgkin sebenarnya, walaupun tidak khas ya. Mm-mm. Baik Ya dok. mungkin itu aja tambahannya. Makasih. Mungkin dokter, dua-duanya yang dari persahabatan yang hasilnya berbeda itu, baik yang hasilnya karsinoma sel kecil dan Sel juga kecil. curigaan limfoma itu, dua-duanya diambil dari KGB semua, dok. Ya, Mm-mm. ya makasih dokter. Terima Ya. kasih, dok. ya, terima kasih. Dokter Maria dari bagian patologi anatomi dan Dokter Ezi beserta tim radiologi. Selanjutnya dipersilakan kepada teman sejawat hemato-onkologi medik untuk
memberikan komentar. Dipersilakan dok. Iya, Dari baik dok. ya, terima kasih dokter Terima Adi. kasih Ya, dok. silakan dok. Ya, tadi memang sepertinya kasusnya tidak klasik dengan limfoma Hodgkin ya dok. Jadi kelenjar getah beningnya juga sepertinya lebih banyak di sentral ya dibandingkan superficial, ada nggak ya? Kayaknya tadi sepertinya nggak ada yang superficial ya. Ada dok, tapi nggak segede nggak seheboh yang di dalam dok. Kalau nggak salah itu Iya di kan, koli makanya. sama di aksila masih ada. Iya, Tapi tapi nggak kalau Hodgkin kan dia lebih terlalu banyaknya gede. kan ini ya, keluar ya, sentrifugal ya. Eh, eh, yang dia masihnya kan lebih banyak di perifer ya, aksila mungkin itu. eh, Terus gejala dan tadi gambaran radiologinya sih saya jarang juga sih melihat yang Hodgkin seperti itu ya. Maksudnya kalau meta tulang masih ada, tapi kalau yang parunya sampai seberat itu sepertinya lebih sering pada meta solid tumor ya. Cuman Iya dok, eh, setuju dok. Itu juga yang bikin bingung uh, dari kami dok. dan kalau misalkan memang belum diambil dari yang paru, apakah perlu juga tuh apa namanya untuk yang lesi di paru itu di apa namanya dia perlu diambil biopsi juga karena apa namanya LDH-nya juga tadi kan 700 ya, nggak terlalu tinggi, kemudian simptomnya kayaknya nggak terlalu jelas juga ya. Izin dok, ada dok, berat badan turun, sering demam-demam gitu memang ada dok pasien dok. Demamnya seberapa tinggi? Pasiennya sih nggak ngukur dok kalau saya tanya itu. Cuman kalau selama perawatan di sini kemarin demam-demamnya itu sekitar tidak lebih dari 38 dok. Jadi antara 37 sampai 38 begitu dok. Nah, Ya jadi nggak khas limfoma tuh. Kalau limfoma kan di atas 38 ya. baik dok. Terus sama penurunan berat badannya berapa banyak Kalau dari penuturan istri pasien sekitar 15 kilo dok kalau sampai saat ini. dalam waktu? Dalam waktu 10 bulan dok. Oh, 10 bulan sih masih ini dong. Berarti kan sekitar 1 kilo ya sebulan ya. Dia dok 1,5 kilo. Ya jadi nggak terlalu khas untuk limfoma Hodgkin sih. Ya mungkin kalau jaringannya adekuat, mungkin tadi saya setuju sih kita IHK dulu ya. Jadi nanti untuk lebih pastinya eh, apa namanya untuk limfoma Hodgkin mungkin pasien ini bisa jadi kan ada double primer, ada hematologinya mungkin limfoma Hodgkin tapi ada yang solidnya. Jadi mungkin untuk pengobatan pasien ini karena tadi sudah mengalami SPKS juga ya, jadi perlu terapi segera ya. Jadi radiasi juga sama nanti mungkin untuk kemoterapi menunggu hasil IHK sambil ya kalau memungkinkan sarannya sih ngambil apa biopsi dari yang paru mungkin ya, yang metastasis di paru. Mungkin itu dok, dok. Ya. Mungkin ya. Ya, silakan dok. Iya, maaf dokter. Kalau menurut saya sih kemungkinan dari 2 kali biopsi yang pernah kami lihat, kalau keganasan paling mungkin sih limfoma Hodgkin sih, dokter. Jadi kita tunggu IHK-nya aja supaya cepat bisa ada hasilnya mungkin ya. Biopsi parunya kemungkinan double primer kan biasanya kecil ya dok. Walaupun presentasinya Ya, agak dok. tidak biasa gitu. Kita tunggu IHK-nya aja ya dok, orderannya. Ya dok. Ya, Cuman mungkin makasih. kalau ya dok, tapi mungkin kalau untuk karena kita kasus seperti ini jarang dok, mungkin ya kalau memungkinkan sih dok, sepertinya kalau disetujui yang dari paru juga dok, karena kan selama ini kan dari metastasisnya ya, dok, bukan dari dari KGB ya, kelenjar getah bening. Memang kalau limfoma kan kelenjar getah bening ya, cuman kalau dari apakah tadi tumor paru primer atau enggak, Oh, mungkin sebenarnya kalau saran saya karena kasusnya kan jarang juga dok. Nah, iya. Tadi katanya ada masa mediastinum ya dok. Masa mediastinumnya Ada cukup. dok. Masa mediastinumnya itu ya kayak KGB gitu sih dok. Oh, soalnya kalau limfoma Hodgkin di mediastinum itu cukup
sering Hodgkin di mediastinum. Walaupun usia bisa juga usia segini. Dan kalau dilihat yang sediaan yang kedua, yang barusan dikirim itu, memang cenderung ke arah nodular sklerosis. Memang kalau dari mediastinum, biasanya cenderung yang nodular sklerosis juga sih dok. Kalau memang benar Hodgkin. Gitu. Iya dok, bisa bisa juga sih dok. Ini memang di mediastinum ada masa itu lebih ke multiple dan memang lebih mirip kayak KGB ya dok. Walaupun memang ada masa yang perihilar juga. Dan ya itu ya dok, ini misalnya multiple fokus-fokus nodular hingga masa di kedua parunya itu sangat banyak dan cukup besar-besar dok. Memang bisa pada limfoma, ya Hodgkin nodular sclerosis, cuma jauh lebih sering kami temui di metastasis dari tumor padat dok. Makanya tadi saya sempat nanyain, dia ya kayak yang tadi dokter tanyain juga memang ada punya riwayat ini nggak apa karsinoma sel kecil dan sebagainya. Eh, Makanya sebenarnya pasiennya agak membingungkan karena dia juga awalnya dari rumah sakit lain ya dok, tapi mungkin ada bisa sesuai yang dokter sarankan ya dok dari IHK dulu untuk evaluasi kalau Iya, misalkan masih nggak memadai baru kita ambil lagi ya dok untuk memastikan. Dan kalau misalkan iya. dari IHK belum memastikan tuh selain ambil lagi juga mungkin saya bisa eh, kasih saran juga mungkin juga evaluasi abdomennya juga dok karena pasien ini tapi abdomennya sebenarnya sudah dikerjakan dok dan kami lihat abdomennya eh, ada yang mencurigakan tapi jauh lebih minimal dok dibandingkan dengan yang di toraksnya dok. Iya, makasih dokter. Ya, eh, terima kasih Dokter Maria dan Dokter Ezi. Eh, izin ada pertanyaan dari DPJP dok, dari Dokter Mira. Mungkin dipastikan lagi kepada Dokter Genanda untuk yang di persahabatan yang hasil TB itu yang via bronkoskopi itu hasilnya yang boleh di-share kembali itu apakah via biopsi? Biopsinya apakah berasing atau bagaimana ya dok? Dan mem- men, me- statementnya nampaknya bukan hasilnya bukan TB langsung ya, tapi bukan gen expertnya positif ya, tapi gambaran granuloma ya dok. Iya dokter, Pada dok. betul dok. Yang di persahabatan, pasien ini tuh sudah pernah di bronkos 2 kali. Boleh di share yang tadi hasil apa hasil PPT-nya dok biar sekalian. Hmm. Untuk yang di persahabatan itu dok, pasien ini sudah dilakukan bronkoskopi 2 kali dokter. Tetapi eh, belum ada, eh, kalau di laporan tuh tidak ada PA-nya dokter seperti itu dok. Hasil PA-nya itu dua-duanya didapatkan dari KGB dokter. Siap. Jadi hasilnya dan hasil gen expertnya juga negatif ya. Iya dokter, Oke, siap. Jadi tidak eh, terbukti secara bakteriologis ya. betul dok. Oke. Untuk undangan ada juga mengundang tropik infeksi dan bedah onkologi itu ada spesifik yang mau didiskusikan dok? Untuk bedah onkologi, tes bedah onkologi kemarin membantu kita dalam biopsi eksisi yang dilakukan kembali di RSCM ini dokter. Lalu untuk dari tropik infeksi kemarin pada saat masuk karena pasien di-assess sebagai CAP, kami libatkan juga TS infeksi tropik dokter. Tetapi kemarin kalau dari tren prokalsitoninnya menurun sehingga infeksi dinyatakan selesai dokter begitu. Perbaikan ya dok? Iya Berarti. dok. Ya, mungkin selanjutnya kita persilakan kepada narasumber kepada Dokter Iputu Eka, spesialis dan konsultan paru, dipersilakan dok. Kasih dok, kalau melihat dari diskusi kasus ini,
Menurut saya sih ini tadi betul ya, kita tunggu aja dulu untuk ininya apa IHK dari itunya ya, biopsi KGB-nya ya. Jadi dari hasil PA sudah sebenarnya mengerucut ke arah limfoma Hodgkin, walaupun nanti masih harus dipastikan lagi dari IHK. Jadi kita tunggu saja hasil IHK-nya. Kemudian juga untuk masalah metastase nodul nodul parunya ya, yang kita curigai metastase, memang kalau khusus kalau karena limfoma Hodgkin memang jarang ya, tapi sebetulnya di literatur ada itu case reportnya metastase dari limfoma Hodgkin yang sebetulnya seperti cannonball gitu ya, yang banyak di kedua paru. Jadi masih bisa sih, walaupun jarang ya. Jadi menurut saya sih ini ditunggu dulu IHK-nya. Terus ya, karena kalau saya lihat tadi klinis pasiennya kayaknya kurang baik ya dari perkembangan terakhir ya. Klinis Bet- masih menggunakan HPNC, sesak. Iya, Pasien juga ada SPKS ya. Ada. independen SVKS dokter. Kalau Hmm, ini sebetulnya dari Pemberton yang kita lakukan terakhir tadi malam itu masih negatif dok. Lalu tidak ada bengkak-bengkak pada tangan seperti itu tidak ada dok. Tapi memang kalau dari radiologis tadi memang masanya mengobliterasi vena cava superior seperti itu dok. ya. Sebetulnya sudah direncanakan untuk radioterapi hari ini dokter, tapi pasiennya tidak transportable begitu dok. Kalau apa tanda-tanda obstruksi saluran nafas ada nggak ya? Stridor gitu ada nggak ya? Atau wheezing? Eh, ada wheezing, izin dok, ada wheezing minimal di paru kiri dok. Kalau Nggak ada itu ya? ya minimal dok, tidak selalu Saya terdengar tadi katanya masanya juga apa, masa nodul pak masa KGB atau nodul parunya ya sudah mulai menekan bronkus. melingkupi bronkus utama ya. Bronkus utama kalau nggak salah tadi ya. Tapi nggak ada tanda itu ya. Obstruksi saluran napas pusat apa sentral nggak ada ya. Kalau yang kami dengar saat ini wheezingnya di paru kiri saja dokter, izin dok. Nggak ada ya. Hmm. Oke, jadi kayaknya fokus pasien ini saat ini lebih ke perbaikan KU dulu ya, karena kondisinya sesak napas memberat. Apakah itu juga bisa bagian dari SPKS ya? Kalau untuk infeksi gimana? Infeksi infeksi apa? Ada pneumonia nggak pastinya? Izin dok, pada saat masuk pasien ini kami akses sebagai CAP dokter karena pada saat itu memang ada keluhan batuk dan juga demam meskipun demam pada pasien belum bisa disingkirkan masih perlu dipikirkan apakah ini merupakan demam di kondisi paraneoplastik. Pada saat itu pasien masuk dengan PCT-nya itu 0,93 dokter. Lalu kita rubber infeksi tropik, diberikan ceftriaxone 1 kali 2 gram. Saat itu terlapor juga ke dokter Putu Eka. Selama 5 hari, kemudian kita evaluasi, PCT-nya turun dokter ke 0,44. Lalu antibiotik dihentikan, infeksi kita nyatakan selesai. Kemarin pada saat perburukan kita lakukan pemeriksaan laboratorium ulang dokter. Leukosit tidak meningkat di angka 5.400. eh, Lalu PCT-nya di angka 0,72 dokter. Sehingga saat ini tidak kami akses sebagai infeksi dokter. Izin dok. Ya, oke. Em, ya berarti saat ini pasien kalau bisa dilakukan ini ya radioterapi tapi belum transportable. Hmm. Tapi untuk terapi-terapi seperti steroid itu udah masuk juga ya, steroid untuk Sudah dokter. terapi-terapi SPKS-nya udah ya. Heparin Dan sudah pemantauan apa ya, heparin, pemantauan parameter SLT juga ya. baik dok, sudah Tuh. dilakukan dok. Ya gitu sih Dokter Rio. Jadi ini fokus sekarang pastinya ke perbaikan KU dulu dan menunggu IHK-nya dulu lah. Kalau untuk nodul paru kita anggap dulu sebagai bagian dari kecurigaan limfoma Hodgkin ya. Oh, nanti kalau misalkan IHK-nya tidak konklusif baru kita biopsi lagi gitu. Apakah itu dari KGB coli-nya lagi. Ini udah 2 kali deh biopsi KGB coli ya.
atau juga bisa di nodul parunya. Tampaknya tuh kan nodulnya menempel ke dinding dada ya, jadi kita bisa TTNA TTB ya dengan CT gadget. Itu juga kalau KU pasien sudah stabil ya kan, gitu. Tapi tunggu IHK dulu aja kalau saya ya. Dari itu ya, itu dari saya dok, makasih dok. Ya, oke. Terima kasih Dokter Buteka. Cukup jelas ya Dokter Genanda. Fokus saat ini perbaiki kondisi umum pasien uh, dan sambil menunggu hasil IHK. Bila hasil IHK tidak konklusif dan memungkinkan untuk keadaan umum memungkinkan untuk dilakukan uh, pemeriksaan nodul paru, akan kita diskusikan kembali uh, untuk pengambilan jaringan paru. Tapi disetujui untuk pengambilan nodul paru bila IHK tidak konklusif. Oke, ada yang mau didiskusikan, Dokter Gananda? Cukup jelas ya? Dok, boleh dokter Yo, yang tadi maaf, Ya, saya ya, baru tadi silakan dok. dengar lagi yang TB, jadi tapi pasti bukan TB ya, dok? Ya, iya dok. Dokter Eka, Atau perlu uh, profilaksis dok nanti sebelum kemo dok? Kemo profil, untuk iya benar profil. mungkin dari Dokter Ardi mau didiskusikan dok untuk untuk TB, kondisi TB pada pasien ini, apakah tetap kita lanjutkan OAT-nya atau ada pemeriksaan tertentu dok? Karena sebenarnya hasil dasar terapi OAT dari pasien ini uh, tidak secara bakteriologis dok. Jadi kemo bisa aman ya dok, maksudnya kalau misalnya apa perlu Ya, profilaksis juga sebelum mulai kemo nanti? pastinya udah on OAT, jadi Oh, Oh udah udah OAT ONAT dok. ya, jadi udah ya, Iya, jadi udah aman ya. Oh ya, ya ya, udah ya. deh, ya, ya kasih dok. Oke, ya. ya, oke siap. Berarti bila nanti akan kemo disetujui untuk berikan terapi. Dari Dokter Gananda cukup jelas ya dok. Baik dok, berarti untuk kemonya menunggu IHK-nya dulu ya dok ya? Untuk diskusi pengambilan nodul paru, menunggu hasil IHK-nya terlebih dahulu. Bila tidak konklusif, akan didiskusikan. Tapi dengan catatan tentu kondisi pasien memungkinkan untuk dilakukan bronkoskopi. Oke, Baik, dok. siap. Oke. Sama ada tambahan dari Dokter Mira, coba dikonsulkan ke kardiologi untuk workup emboli paru, Dokter Hmm, Genanda. Oke, Baik dok, sudah kami konsulkan tadi dokter, izin dok. oke, siap. Eh, cukup jelas bila cukup jelas, kita lanjutkan ke kasus selanjutnya, Nyonya C, yang akan dipresentasikan oleh Dokter Yunike. Dipersilakan, Dok. Rio, Iya, Dok. pasiennya Casuti ya. Iya, Casuti, Dok. Iya, i- izin dok, ini pasiennya dilaporkan meninggal tadi pagi, dokter. Oh, iya, iya. Jadi, eh, untuk kasus kedua tidak jadi dipresentasikan. Ya, Kita lanjut ke kasus selipan, pasien Dokter Mira. Izin saya yang akan mempresentasikan, izin share screen, Dok. Eh, apakah terlihat? Apakah slide-nya terlihat, Dok? Belum, Dok. Oh, belum. Oke, siap.
Ya. Apakah slide-nya terlihat, Dok? Oke, terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mempresentasikan chest meeting atas nama Tuan RAY. Riwayat penyakit, pasien Maret 2024 mengalami batuk darah hilang timbul dengan pencetus tidak jelas, kadang ada demam tidak tinggi. Pada saat itu pasien dilakukan CT scan dan berobat ke Rumah Sakit Penang dan dilakukan bronkoskopi. Dikatakan pada saat itu hasil normal, batuk darah sempat membaik dengan antibiotik. Namun batuk darah kembali berulang, pasien kontrol kembali ke Rumah Sakit Penang, dilakukan CT scan ulang, didapatkan opasitas sedikit membesar, dan pada saat itu pasien dilakukan CT guided TTNA TTB confirm actinomyces dan mendapatkan terapi ampicillin sulbactam 2x2 tablet sejak Mei 2024. Statement dari hasil laporannya adalah dari secretion show calendar course of severely inflamed and partly fibrotic lung parenchyma infiltrated by sheet of acute as well chronic inflammation cell such as polymorph lymphocyte, plasma cell, and macrophage. Settled microabscess are present, and this includes several colonies of actinomycetes. There is no evidence of TB and malignancy. Dari Juli sampai Agustus 2024, klinis baik, namun masih ada batuk darah sekali frekuensi dan intensitas sedikit berkurang, pencetus tidak jelas. Kemudian dilakukan CT thorax kontras evaluasi di Penang, lesi dikatakan sedikit mengecil dan ditambahkan doxycycline, namun pasien mengeluh tidak nyaman di perut dan dada setelah minum doxycycline. Pada pasien kontrol ke RSCM, dikonsulkan ke TS tropik infeksi, dan dari TS tropik infeksi didiskusikan untuk pertimbangan bronkoskopi ulang. Faktor risiko dari pasien tidak jelas untuk actinomycetes dari pasien ex-perokok berhenti tahun 2018, pekerja swasta, tidak ada riwayat diabetes, stroke, hipertensi. Pasien memang memelihara unggas, memelihara burung cucak rawa, kadang membersihkan kandang dan memandikan burung sendiri. Tidak ada riwayat keganasan di keluarga. Hasil CT thorax kontras tanggal 30 Juli 2024 ada gambaran wedge shape segmental lung collapse konsolidasi node at the anterior basal aspect of right lower lobe. Tadi CT scan-nya sudah dititipkan di bagian radiologi. Dari hasil pemeriksaan fisik, dari bagian paru vesikuler, ronki tidak ada dan wheezing tidak ada. Ini adalah patogen yang dicurigai menyebabkan progresif pneumonia, dan dari gambaran actinomyces juga tidak menunjukkan gambaran yang cocok untuk klinis pada pasien ini mengalami actinomyces. Dari hasil TTNA memang pasien ini secara hasil histopatologi didapatkan actinomyces. Cuma yang akan didiskusikan apakah setuju dilakukan bronkoskopi karena pada penyakit ini pasien tetap tidak mengalami perbaikan. Kemudian untuk bila disetujui untuk melakukan bronkoskopi, mungkin akan didiskusikan untuk teknik pengambilan hasil biopsi dari nodul di paru di pasien ini. Buat pertanyaan meeting, pasien terdiagnosis actinomyces paru berdasarkan biopsi, vektor risiko tidak jelas, namun kesan kemajuan pengobatan minimal. Apakah ada kemungkinan patogen lain? Kemudian bagaimana pendekatan diagnosis dan tata laksana selanjutnya? Apakah akan ada tempatnya kita lakukan bronkoskopi TBLB dengan guided IBAS radial atau
lebih memungkinkan bila kita lanjutkan kepada temuan sejawat bedah torak dan kardiovaskuler untuk kita lakukan PATS. Kemudian minta pertimbangan dari teman sejawat tropik infeksi untuk terapi aktinomisis paru dari ampisulbactam 2x2 oral ke IV antibiotik ceftriaxone 2 gram per hari atau azitromisin. Mungkin itu presentasi dari saya. Selanjutnya kita persilakan kepada teman sejawat radiologi untuk memaparkan hasil pemeriksaan radiologi. Dipersilakan, Dok. Baik dok, izin untuk share screen pemeriksaan pada pasien ini. Baik, berikut adalah untuk hasil CT scan toraks yang dilakukan pada pasien ini pada tanggal yang kiri adalah pada tanggal 14 Mei 2024 dan yang kanan adalah 30 Juli 2024. Ini kita lihat untuk lapangan parunya, untuk lobus superiornya yang kanan kiri kesannya masih baik, tapi di sini kita bisa lihat adanya konsolidasi yang berada di segmen 8 paru kanan yang kesannya dia menempel dengan dinding pleura dan visura yang sisi lateral. Ini untuk yang di tanggal 14 Mei 2024 dan ini adalah untuk tanggal 30 Juli 2024. Di sini kita bisa lihat untuk konsolidasinya secara umum berbentuknya wedge shape dan irregular dan untuk jumlahnya kesannya berkurang dan kita lihat pada tanggal 30 Juli di sini tampak sudah adanya terbentuk kavitasi di dalam konsolidasinya, sedangkan yang sebelumnya pada 14 Mei 2024 belum ada. Terus apabila kita lihat lebih ke bawahnya lagi, di sini tampak ada multiple opasitas tri-inbud, di mana dibandingkan yang sebelumnya dia kesannya lebih bertambah dan adanya opasitas ground glass di sekitar daerah segmen 8 tersebut, sehingga kalau berdasarkan dari imaging ini disimpulkan bisa dipikirkan ini merupakan suatu proses infeksi yang ada di segmen 8 paru kanan. Untuk KGB tidak tampak ada KGB yang mencurigakan, kesannya KGB di mediastinum ini kesannya masih reaktif. Kurang lebih seperti itu dok untuk temuan pada imaging pasien ini. Ya, terima kasih kepada teman sejawat dari radiologi. Mungkin selanjutnya tadi sudah saya coba approach dari tropik infeksi kepada Dr. Robert Sinto melalui administrasi. Cuma beliau sedang berhalangan karena sedang kedukaan. Mungkin apakah ada yang mewakili, Dok? Ya, izin dok. Oke, ya silakan Dok. Saya Syarifah dari Divisi Penyakit Tropik Infeksi dok, mewakili Dr. Robert. Kebetulan beliau sedang berhalangan. Ya izin, mohon maaf sebelumnya juga karena baru diinfokan, jadi saya belum tahu apakah pasien ini memang sudah rawat bersama dengan divisi tropik infeksi sebelumnya atau belum. Sepertinya baru dikonsulkan dari poliklinik ya dok. Tapi kalau kami lihat memang dari presentasi kasus ini untuk penegakan diagnosis actinomyces sendiri ini memang jenis infeksi yang fastidious ya dok. Jadi kuman actinomyces itu sangat sulit untuk tumbuh sehingga kita sangat jarang untuk mendapatkan hasil dari kultur. Memang penegakan diagnosisnya mostly dari histopatologi. Dan kalau memang gambaran histopatologi mendukung suatu actinomyces ya artinya kita bisa percaya dan rely dengan hasil tersebut. Hanya memang karena dia tumbuhnya itu lambat dan sulit, penanganannya dengan penggunaan antibiotik pun biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, kalau dilihat tadi kan memang baru dimulai antibiotiknya itu Mei ya dok ya. Untuk pilihan antibiotik sendiri sih dia dengan penicillin based, jadi amoxicillin atau ampicillin harusnya masih punya efektivitas yang baik untuk actinomyces. Namun memang penggunaan lamanya dok yang sebenarnya kalau dilihat memang belum memenuhi durasi minimal, karena durasi minimal itu sekitar 6 bulan sampai 12 bulan mengingat sifat si bakterinya yang
fastidious, sulit tumbuh dan cenderung indolen. Kalau misalnya memang dari pulmo ada mencurigai kemungkinan lain dan mau melakukan diagnostik tambahan, kalau dari kami sih monggo silahkan dok. Hanya memang untuk tata laksananya kalau dari kami saat ini memang belum adekuat karena memang waktunya masih baru, kalau dihitung dari Mei berarti baru 3 bulan ya dok ya. Kalau dari kami sih saran dilanjutkan. Kemudian apakah perlu diganti ke azitromisin? Sebenarnya dengan backbone penicillin saran kami sih boleh dipilih ampicillin subactam atau bisa juga dengan amoxicillin clavulanat, sebenarnya juga nggak masalah. Kalau dengan ceftriaxone biasanya justru pemberiannya ceftriaxone di awal, kemudian kita switch ke oral. Ya, oralnya bisa dilakukan penggantian dengan amoxicillin clavulanat atau dengan ampicillin sulbactam. Tapi kalau sebaliknya sih saya sendiri belum pernah ketemu pengalaman yang tadinya switch dari oral ke IV, dan juga belum pernah baca studinya yang merekomendasikan seperti itu sih dok. Biasanya memang switch dari IV ke oral. Dan kalau misalnya memang responnya masih belum baik, ya mungkin karena memang waktu tata laksananya yang memang belum mencapai waktu minimalnya. Tapi saya nggak tahu secara imaging apakah sudah ada perbaikan atau belum secara klinis juga. Kalau di sini disebutkan kesannya masih ada keluhan, kalau dari kami sih kalau mau dilakukan diagnosis tambahan, monggo dok silahkan. Kayaknya pertanyaannya itu ya tadi. Kalau untuk penggantian ke azitromisin sih saran kami kayaknya itu justru lini kedua. Jadi backbone-nya kan penicillin, lebih baik tetap menggunakan dengan ampicillin subactam, atau kalau misalnya mau diganti amoxicillin clavulanat juga nggak apa-apa. Kalau untuk azitromisin dia lini kedua. Kalaupun alergi ampicillin atau alergi penicillin based, mungkin ke doxycycline juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada halangan untuk memberikan antibiotik dari golongan penicillin, sepertinya lebih baik dipertahankan untuk penicillin, dilanjutkan selama minimal 6 bulan sampai 12 bulan dok. Untuk faktor risikonya sendiri, saya belum pernah lihat pasiennya, jadi saya nggak tahu apakah sudah dilakukan evaluasi di gigi, kemudian apakah sudah dilakukan evaluasi di THT, kemudian apakah dia ada gigi bungsu yang udah difoto panoramik atau belum, saya belum tahu dok. Tapi salah satu yang perlu kita curigai sih salah satunya adalah infeksi di gigi. Mungkin kalau belum dilakukan boleh dilakukan evaluasi panoramik untuk lihat apakah ada gingivitis atau misalnya ada sisa akar gigi yang bisa jadi site masuknya infeksi dari situ. Kemudian saya juga tadi dari ceritanya belum tergambar apakah dia DM atau tidak dan lain-lainnya, tapi itu jadi salah satu faktor risiko yang mungkin perlu kita evaluasi juga. Mungkin itu dok dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Syarifah dari Masih Topik Infeksi. Mungkin selanjutnya kita mintakan komentar dari DPJP kepada Dokter Mira Yulianti, spesialis penyakit dalam konsultan paru. Dipersilakan dok. Ya, baik dok, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Sasha. Sebenarnya ini pasien Dokter Robert, Dokter Sasha. Jadi untuk itu dari Dokter Robert mengkonsultasikan untuk pertimbangan bronkoskopi. Jadi awalnya pasiennya udah kemana-mana ya. Awalnya ke Dokter Seva dengan gambaran dengan keluhan batuk darah. Kemudian pada CT scan toraks dari awal itu memang menemukan gambaran opasitas dan disarankan waktu itu sudah bronkoskopi. Tapi pasien kemudian lebih memilih untuk melanjutkan pengobatan di Pineng, melakukan tindakan bronkoskopinya di Pineng. Cuman sayangnya memang tidak sampai biopsi pada saat itu, hanya bronkoskopi biasa untuk massa di perifernya itu. Dan dikatakan hasil bronkoskopinya itu normal, sudah diperiksakan ke arah TB, itu negatif. Dan katanya sih setelah pemberian antibiotik, namun pasien tidak ingat itu antibiotiknya apa, sempat membaik. Nah, April pasien kemudian kembali batuk darah, akhirnya dilakukan CT guided TTN-ATTB, Mei CT guided TTN-ATTB itu yang dikatakan ada kecurigaan ke arah actinomyces berdasarkan hasil PA. Tapi kemudian mendapatkan terapi ampicillin sulbactam dari sana, kemudian dilanjutkan
di Jakarta dengan Bactesin 2 kali 2 tablet. Berarti kan 2 kali 750 ya untuk 1,5 gram ampicillin tuh, 1,5 gram ampicillin. Nah, pasien masih batuk darah dan emang on and off, tapi beberapa hari terakhir kemudian kembali progresif untuk batuk darahnya. Nah, saya terus terang dari sisi imaging mungkin mohon masukan juga dari radiologis. Kalau melihat konsolidasi wedge shape di perifer dengan kavitas intralesion, justru saya tadinya berpikir ke arah chronic cavitary aspergillosis tuh. Seperti itu, saya ke arah chronic cavitary atau chronic necrotizing aspergillosis, dan saya juga mencoba untuk mencari ke arah serologi aspergillus untuk pasien ini sebelumnya belum pernah diperiksakan. Nah, tadi untuk pertimbangan bronkoskopinya, ya mungkin untuk biopsi dari dalam sama kemudian mungkin kita kultur ya dok ya. Ada pertimbangan patogen yang lain lagi nggak dari dokter Syasha? Atau mungkin kalau masih ada teman sejawat PA, misalnya ini kita lakukan biopsi. Setahu saya penegakan diagnosis secara PA untuk aktinomitas ini pewarnaannya juga sulit ya dok ya. Jadi ada beberapa step pewarnaan gitu kalau saya tidak salah baca gitu sebelumnya ada beberapa pewarnaan. Nah, apa saja ini kira-kira yang akan kita butuhkan untuk benar-benar menegakkan aktinomisasi ini? Untuk gigi geligi itu saya periksa oral hygiene-nya cukup baik dok, gitu, tidak ada sisa akar. Terus pasiennya juga nggak sering batuk pilek, nggak ada riwayat sering hidung tersumbat, sakit kepala itu nggak ada. Jadi benar-benar previously healthy person gitu. Jadi saya juga Bapak apa nih gitu dari sisi hobi segala macam. Kalau pelihara burung unggas kan sebenarnya lebih ke arah aspergillus ya. Aspergillus atau psittacosis gitu. Jadi kok ya itu tadi faktor risikonya kurang jelas atau apakah memang mungkin ada coincidence gitu seperti itu tadi yang masih saya pertimbangkan dok. Itu. Iya dok. Iya dok. Mungkin izin dok, kalau misalnya berarti yang lain-lain udah tereksklusi ya dok ya? TB Iya gitu. dok. Nah TB sayangnya pasien tuh di sana saya juga bingung ya, jadi cuma diperiksain BTA dan bilasan bronkus. Ada keterangan diperiksakan kultur MTB dan PCR TB dari hasil bronkoskopinya, dari ekspertise bronkoskopi, tapi hasilnya tidak ada di pasien. IGRA tapi negatif. Ada IGRA-nya negatif. Saya lagi minta mereka email rumah sakitnya untuk jangan-jangan sudah diperiksakan ke arah kultur MTB dari bilasan bronkusnya. Jangan-jangan sudah diperiksakan tapi pasien tidak terinfo. Mungkin itu saja dok. Itu sih. Kalau untuk dosis ampicillinnya cukup ya dok ya 1,5 gram ya? Cukup dok. Cukup ya. Cukup dok. Kalau misalnya memang mau dilakukan ulang, ya mungkin di galaktomanan dari bal aja minimal ya dok ya. Kalau misalnya kultur jamur dari bal kan mungkin agak lama tumbuhnya. Terus kemudian tapi kalau saran saya sih karena kita punya bukti yang definite dari hasil PA sih mungkin terapi terapi aktinomisasnya aktinomikosisnya dilanjutkan aja dulu dok, sambil usaha untuk menegakkan diagnosis kemungkinan lainnya dilakukan. Kemudian kalau dari tadi berarti faktor risiko lain DM gitu juga nggak ada ya dok? Ada, nggak DM, nggak hipertensi ya, tadi benar-benar previously healthy person gitu. Itu makanya saya juga agak bingung, jadi sampai penasaran pengen CT scan sinus segala macam, cuman kok kayaknya nggak ada keluhan ya gitu. Ada ya pasiennya. Iya dok. Sih. Kalau dari kami sih mungkin panoramik dulu aja kali ya dok ya, maksudnya untuk nyari. Kadang-kadang kan mungkin oral hygiene bagus tapi bawahnya udah mulai lagi gingivitis, kita nggak kelihatan, nggak bisa kita nilai. Salah satu port d'entrée yang paling sering kan dari situ, mungkin minimal di panoramik. Sambil kalau misalnya memang dari dokter Mira mau lakukan bronkoskopika lagi, mungkin salah satunya yang dimintain tambahan dari galaktomanan ya dok. Ya, untuk kultur ada perlakuan khusus nggak ya dok ya? Kalau untuk aktinomisis memang dia susah dok untuk tumbuh, jadi kita kayaknya hampir nggak bisa tumbuh di media kultur biasa deh dok kalau untuk aktinomisis ya, karena dia seringnya jadinya tumbuhnya multi flora gitu dok, jadi nggak akan tumbuh sendiri.
Dan kemudian kasus actinomyces ini sebenarnya saya pernah dapat kasusnya juga yang dari hidung memang dok, dari sinus. Dan diagnosisnya juga biasanya ditegakkan dari PA sih. Jadi kayaknya PA kita sudah punya kapabilitas untuk menegakkan diagnosis actinomyces deh dok, karena kami sudah pernah rawat bersama dengan TSTHT untuk kasus seperti actinomyces juga beberapa kasus di THT dok. Tapi saya kurang tahu apa pewarnaan dan lain-lainnya. Tapi untuk menerima konsultasi actinomyces dari hasil PA sudah pernah kita dapatkan dari terutama dari THT ya dok. Oke. Baik dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Dari saya mungkin itu tambahannya Dokter Rio, mungkin ke narasumber. Oke, terima kasih Dokter Mira. Mungkin ada tambahan dari Dokter Eka, dok, untuk kasus ini, dok. Ya dok, kalau untuk apa namanya pulmonary actinomycosis ya, diagnosisnya tadi dari TTB, TTN TTB, dan memang kalau untuk apa ya, yang saya juga baca-baca coba di literatur, kalau untuk dari kultur susah ya karena dia anaerob ya. Kalau misalkan kita kultur dari cara ambil asam bronkus itu kita coba kultur cara asam bronkus agak susah gitu ya, susah karena dia anaerob. Jadi kalau untuk pasien ini misalkan nanti kita mau ada pengambilan sampel lagi, idealnya biopsi lagi ya gitu. Misalkan nanti dokter bisa mau bronkoskopi apakah untuk cara ambil asam bronkus atau untuk eh, biopsi biopsi juga dok ya, kayak ibas. Iya. Nah itu tadi juga ditanyakan dok, gitu. Ini kan sepertinya masih ada open bronchus sign ya. Mungkin ada Ya. dari Dokter Ezi, mohon konfirmasinya jika memang masih ada. Mungkin saya pertimbangan untuk biopsi sekalian dari endoluminal. Iya dok, adanya ya ada yang mengarah sih dok, terus tapi dia langsung berhenti dok, nggak masuk ke dalam, jadi kayak bronchus cut off. Cuma mungkin pertimbangannya ini dok, ini kan pasien udah beberapa kali ya diambil biopsi dan sebagainya juga, bahwa sebelumnya itu dia kalau yang transbronkial itu tidak didapatkan dok. Justru dapatnya dari transtorakal. Mungkin perlu dipertimbangkan dok bahwa kelihatannya pada pasien ini memang relatif lebih mudah dan sebelumnya juga berhasil dapat jaringan itu yang transtorakal dok. Jadi kalau saya lihat sebenarnya pasien ini pertimbangan pilihannya bukan cuma transbronkial serta VATS, tapi ya masih bisa transbronkial, transtorakal ataupun VATS dok. Mengingat bahwa dari yang sebelumnya itu yang dapat sampelnya itu justru dari transtorakal dok. Iya dok. Cuman tadi untuk pertimbangan kultur jaringan Ya, sekalian untuk dari pertimbangan pemeriksaan diagnostik yang bronkialnya, dok. lain-lainnya ini yang kita, dan yang dulu itu pemeriksaannya itu hanya bronkoskopi tanpa biopsi. Iya dok. Jadi itu ada sih dok pengennya sih tadi. dua-dua ya sekalian ya. Jadi itu ada yang mengarah dok, tapi buntu di situ dok. Mungkin tolong ditandai dokter Awan. Nah di situ. Itu segmen berapa ya dok ya? Segmen 8 dok. Segmen 8 dia yang mengarah ke superior. Segmen 8 berarti Oke, baik dok. Ke antero ya, yang anterobasal tapi dia percabangan Antero. subsegmentalnya yang ke arah superior ya dok. Anterobasal. Baik dok. Oke dok, baik. Siap. Ya mungkin berarti memang harus guiding EBAS radial dan fluoroskopi mungkin ya dok ya ini. Iya kemungkinan begitu sih dok. Baik. Ya, jadi nanti akan diperiksakan juga untuk itu ya, galactomana, gen X, TCM sama apa itu juga dok ya, jamur sama NTM gitu dok. Baik dok. NTM, terus untuk curian malignansi apakah sudah ini dok ya, sudah pernah dicek? Iya. Jadi kalau dari TTB-TTNA-nya juga tidak ada evidence malignansi, dari bronkoskopinya juga waktu itu nggak ada malignansi, tumor marker juga semuanya normal kalau yang dari Pineng dok. Ya dok. Oke dok.
Ya dok, jadi kalau misalkan ini akan bronkoskopi, nampaknya bisa bisa aja dok ya tadi ya untuk mengambil biopsi dan juga untuk cara biasa bronkus. Jadi kita sambil coba evaluasi apakah ada mikroorganisme lain itu selain Actinomycosis. Untuk Actinomycosis sendiri sudah diobati dok ya pakai ampicillin sulbactam dok Ya ya. sudah diobatin Cuman oleh kalau tropiknya. misalkan dok ini apa namanya ampicillin sulbactam udah kita berikan 3 bulan belum ada respon, mungkin masih ada tempatnya juga kita berikan terapi IV dulu dok, gitu, dok. Berikan terapi IV antibiotik selama 2 minggu, setelah itu baru di switch lagi ke oral gitu. Karena dia respon pengobatannya tidak memuaskan ya. Dan di case report ada yang seperti itu juga sih dok. Coba cari-cari tadi sambil cari-cari. Baik dok. Ya Ya, dok, dok. ya dok. Nanti dok terapinya saya kembalikan ke dokter Robert dulu Dokter aja Robert, ya. nanti dok. Ya dok. Baik. Dok, Oke, sama dok. mau tanya dok bahwa kan ini sebenarnya gambarannya agak berubah dok. Kalau sebelumnya itu kan dominan konsolidasi dengan kavitas, sekarang ini kan konsolidasinya tadi berkurang malah gambaran terlibatnya yang bertambah. Jadi ya sebenarnya kemungkinan bahwa sekarang juga jadi ada infeksi sekunder lainnya itu harusnya secara klinis juga masih mungkin kan ya dok Hmm. pada pasien ini. Yaitu yang dominan sama pasien ini batuk darahnya aja sih dok. Sempat membaik, tapi Justru kemudian gambaran progresif. Justru lain-lainnya batuk nggak terlalu ya darahnya dok. ini yang nggak enak. Kalau keringat malam itu tuh disangkal, demam katanya ada, pernah sampai 38,2. Kebetulan pasiennya cukup educated dok gitu. Tapi nanti turun dengan paracetamol, bisa beberapa hari nggak demam, kemudian nanti demam lagi. Seperti itu dok. Itu jadi gejala infeksinya tuh nggak ada yang terlalu khas banget, gimana tuh juga enggak gitu dok. Kalau dari secara radiologis tuh ini biasanya lebih ke arah dominan mana ya dok ya? Iya dok, soalnya waktu bulan Mei itu gambaran infeksinya itu belum terlalu muncul ya dok. Maksudnya memang ada konsolidasi dan kavitas, tapi yang nodul-nodul triinbat sekitarnya itu belum terlalu dominan. Nah, tapi yang tanggal 30 Juli itu tuh udah semakin bertambah dok. Tidak khas untuk TB sih dok. Maksudnya pneumonia lain di sekitar situ juga yang bronkiolitis dan sebagainya harusnya bisa bikin triinbat ini juga dok. Tapi kalau seperti kata dokter tadi bahwa gambaran batuk yang tidak berdarah, maksudnya demam dan sebagainya juga tidak terlalu itu, ya jadi memang belum terlalu mengarah sih berarti ya dok kalau secara klinis. Soalnya kalau secara gambar imagingnya ini selain yang konsolidasi dan kavitas, yang sekarang itu triinbatnya lumayan bertambah. Jadi saya pikir awalnya saya menduga klinis infeksinya jadi semakin muncul sekarang, tapi ya ternyata malah nggak terlalu ya dok. Batuk darahnya itu dok yang makin muncul. Nggak batuk darahnya aja ya dok ya. Cuman batuk darahnya itu aja yang makin muncul akhir-akhir ini. Ya sebelum sempat membaik seperti itu ya. Untuk gambaran kavitas ataupun bronkiektasis sih di sini nggak kelihatan bertambah ya dok. Jadi kelihatannya masih relatif mirip sama yang sebelumnya. Jadi ya mungkin memang harus diperiksa lagi ya dok terkait untuk dipastikan kuman dan sebagainya dok. Baik dok. Siap dok, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dokter Mira, Dokter Eka, Dokter Ezi dan tim, dan Dokter Syarifah dari Tropik Infeksi. Jadi untuk kasus kedua cukup jelas, direncanakan untuk pengambilan nodul paru dengan ibas radial dan fluoroskopi dioptimalkan di segmen 8 dan diperiksa galaktomanan, gen expert, TCM, kultur jamur dan NTM. Untuk terapi antibiotik mungkin berkolaborasi dengan Dr. Robert Sinto, spesialis penyakit dalam konsultan tropik. Alhamdulillah kedua kasus sudah dipresentasikan hari ini. Satu kasus tidak jadi karena sudah berpulang.
Apakah ada yang terlewat atau ada yang belum dipresentasikan atau ada kasus selipan atau ada yang mau didiskusikan dari kasus sebelumnya dari floor? Bila tidak ada, saya tutup chess meeting hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber, kepada Dokter Eka, kepada Dokter Mira, kepada tim radiologi, kepada presenter dan semua yang sudah memberikan kontribusi siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.